Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan mengupdate saham ESA, di mana saham ESA ini sudah mengeluarkan laporan kuartal 2 2024 ya. Di mana saya sebelumnya pernah membahas saham ESA ini per tanggal 28 Mei 2023 atau sudah setahun yang lalu ya lebih. Ya, hari ini tanggal 19 Juli 2024, harga sahamnya itu di 850 ya. Seperti biasa nanti kita akan update dari 5 parameter kinerja harga sahamnya, kemudian dari fundamentalnya, seasonality, bandarmologi, dan teknikalnya seperti apa. Dan kita akan review pola teknikal di video saya yang sebelumnya, setahun yang lalu. Oke, kita mulai ya dari IPO, kinerja harga saham sejak IPO. Dia IPO tahun 2012 dengan harga IPO 610, stock split 1 kali, 1/10. Jadi kalau teman-teman beli saham ini dari IPO dan sampai saat ini tidak di apa-apakan, teman-teman sudah floating profit sekitar 1293%. Ya, ini belum termasuk dividen. Kemudian untuk kinerja harga sahamnya 10 tahun terakhir kalau kita lihat ya masih naik, ini naik semua. Jadi mestinya berdasarkan data ini banyak sekali yang memegang saham ESA itu dalam kondisi floating profit ya. Tahun ini saja sudah naik cukup signifikan, yaitu naik 60,38% ya. Harga tertingginya pernah di 920 dan terendahnya pernah di 490 tahun terakhir. Harga saat ini itu sedang mendekati titik tertingginya di 920. Kemudian kita cek ya update profil company-nya. Ini ESA Industries Indonesia, ini merubah namanya ya. Bisnisnya ini dia dari bahan baku ya, terutama barang kimia, yaitu LNG dan amoniak. Dan ini struktur sahamnya, struktur perusahaannya, struktur perusahaannya ini ESA Industri Indonesia itu memiliki 2 anak usaha dan 1 cucu usaha. Pemiliknya ini Trinugraha Akraya Sejahtera, ada Chandra Vinod Roya, dan publiknya kalau kita lihat di sini 62,62%. Nah, banyak sekali buat teman-teman ini yang nggak paham ya bedanya kepemilikan publik dengan kepemilikan investor retail lokal. Nanti ya saya akan jelaskan di sini ya. Meskipun di sini kepemilikan publiknya di atas 50%, tapi ternyata lokal ID-nya itu atau investor retail lokal di luar yang besar-besar itu ternyata hanya kecil. Nah, nanti saya akan coba jelaskan ya bedanya seperti apa ya. Jadi ini belum tentu berbahaya teman-teman ya, 62,62% ini ya. Karena kita harus cek lebih detail struktur sahamnya di balik 62,62% ini, siapa saja yang megang. Oke, kemudian ini bisnisnya update, dia ada LPG produknya dengan kapasitasnya itu 174 ton per hari, dan amoniak ya 1.900 ton per hari ya. Kemudian ini area kerjanya, operasionalnya dia ada di Palembang untuk LPG-nya ya. Kemudian amoniak ada di Sulawesi teman-teman ya, Banggai. Nah, ini kira-kira kita akan lihat ya pendapatannya perusahaan ESA ini dari mana. Dia tadi sudah disebutkan ya, dia tuh cuma jual amonia dan LPG, dan ini juga ada jasa pengolahan. Dan kalau kita cek lebih detail di laporan keuangan kuartal 2 2024 ya, ada penjualan yang melebihi 10%. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, ini angkanya exact ya, atau tepat sekali dengan penjualan berelasi. Misalnya penjualan amonia ini 2024 128,955,003, ini kan sama persis ya. Jadi ini perusahaan ESA ini hanya memiliki 1 customer untuk penjualan amonia, yaitu Genesis Corporation. Dan untuk penjual LPG dia juga sama ya, baik di tahun 2024 maupun 2023. Jadi ini hanya memiliki 1 customer untuk penjualan LPG, yaitu Pertamina Patraniaga, dan ini ada jasa pengolahan ya. Ya, jadi ini hanya memiliki 2 customer ya, Genesis Corporation untuk amoniaknya dan Pertamina untuk LPG-nya. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini pendapatannya ya, dari LPG itu profitnya, labanya itu sekitar 20% dari pendapatan. Jadi cukup oke ya. Sedangkan amoniak itu kisaran 17% dari pendapatan ya. Jadi lumayan tebal juga meskipun tadi hanya single customer ya, kira-kira seperti itu.
Nah, kalau kita lihat kinerjanya secara jangka panjang ya dari 2010 ini sudah naik sangat signifikan ya. 2022 ini juga cukup signifikan ya. Karena memang ini perusahaan komoditas ya, kinerjanya dipengaruhi oleh harga LPG dan harga amonia ya. Sayangnya saya belum menemukan ya grafik harga LPG dan amoniak ya. Jadi ini salah satu perusahaan yang dipengaruhi cukup signifikan oleh pergerakan harga komoditasnya. Kemudian kalau kita cek struktur pendapatannya ya tadi ya, mestinya ini tidak teratur ya, karena memang ini komoditas ya teman-teman ya, harganya ya mengikuti harga komoditas. Tapi overall di sini kalau kita lihat ya, rugi waktu COVID-19 tapi di luar COVID meskipun tipis-tipis masih profit lah ya. Meskipun tipis-tipis. Nah, kita lihat teman-teman untuk kinerja di kuartal 2 2024 ini, total pendapatannya sebenarnya turun ya, tapi kalau kita lihat laba bersihnya malah naik 545,1%. Ya, ini kenapa ya? Kalau kita lihat ya, beban pokok penjualannya ini turun 20,8%. Ya, sehingga laba kotornya naik cukup signifikan. Ya, kemudian dari penghasilan beban lain-lain juga turun ya. Turun lagi dari 166 miliar turun ke 69 miliar. Jadi ini ada efisiensi yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat cek lebih detail ya, tadi dari HPP ya, ternyata memang bahan bakunya turunnya sangat signifikan ya. Artinya mungkin harganya sedang naik karena tadi kita sudah bicarakan ini tergantung dari harga komoditasnya ya tadi LNG dan amonia. Tenaga kerjanya pun juga turun, pabrikasinya juga turun ya. Jadi beban pokok produksinya ini turun cukup signifikan ya. Dan itu yang membuat HPP-nya menjadi turun. Dan kalau kita lihat tadi beban lainnya, kalau kita lihat ini cukup bagus teman-teman ya. Beban penjualan masih turun tipis ya. Beban umum administrasi overall ya stagnan. Dan ini yang menarik teman-teman, penghasilan keuangannya naik cukup oke. Dan beban keuangannya turun cukup signifikan. Kalau kita lihat dari sini, mestinya kita sudah bisa simpulkan seharusnya ini hutangnya berkurang sangat drastis. Nanti kita akan cek ya. Yang lainnya tidak ada perubahan. Jadi ini ada perubahan penurunan hutang ya. Kenaikan labanya juga ditopang dari penurunan hutang. Kita cek secara valuasinya. Pada saat video ini dibuat itu PBV-nya ada di 2,27. Ya, di mana 2,27 ini masih di atas rata-rata. Jadi ini masih di atas rata-rata harga di perdagangan biasanya, teman-teman ya. Karena memang tadi kalau kita lihat ada perubahan yang signifikan ya dari keuangannya ya yang semakin sehat dan HPP yang semakin turun, artinya mungkin harga LNG dan amoniak sedang naik. Kemudian kalau kita cek secara pairnya ini juga berfluktuatif ya karena ini perusahaan komoditas. Kita cek secara earning yield juga ini berfluktuatif, pernah rugi satu kali tadi sudah disebutkan ya. So far sih ini memang masih mahal ya karena hanya memberikan earning yield 4,6% dalam setahun. Ya, jadi ini masih terbilang mahal. Kemudian kalau kita cek harga wajarnya ya secara earning yield 10-15% itu ada di harga 262 sampai 393. Jadi harga saat ini itu mahal 117 sampai 225% ya dari harga wajarnya, lebih mahal. Untuk dividen ini juga tidak rutin membagikan dividen ya, tidak rutin bagian dividen baru tahun 2022, 2023 ini karena boom ya, sehingga yieldnya ya cuma 4,66%. Tadi kalau kita lihat secara earning yield aja hanya 4%-an ya, pastinya dividennya nggak mungkin lebih besar daripada earning yield. Nah, untuk dividen di tahun 2025 estimasinya itu mungkin akan memberikan tetap 5 ya, karena dia ini mungkin tipenya adalah menggunakan dividen per share ya, DPR-nya mengikuti. Jadi 5 karena ini 2022 ini ada anomali yang sangat signifikan kenaikannya. Jadi hanya bisa memberikan 0,58%. Kenapa kok kecil sekali? Karena memang ini harganya masih di atas harga wajarnya ya, jadi nggak heran kalau misalnya membagikan dividen pun pasti yieldnya kecil. Dan cashnya juga masih banyak sebenarnya, 112,48 per lembar saham. Jadi sebenarnya kalau mau bagi 100% pun bisa, tapi ini tidak dilakukan ya. Nah, ini kita cek ya kesehatan finansialnya tadi terkait dengan penurunan bunga ya. Kita lihat ya, debt to equity ratio-nya turun secara signifikan.
ya teman-teman ya. Quick ratio-nya juga sehat ya, selalu di atas 1, CAR ratio juga di atas 1, dan debt to equity ratio quarterly-nya semakin lama semakin turun. Jadi ini perusahaan semakin sehat secara balance sheet. Kemudian kalau kita cek secara seasonality teman-teman ya, sebenarnya ini termasuk saham yang tidak ada fokusnya teman-teman ya, tidak terfokus pada bulan-bulan tertentu atau seasonality, karena ini tidak ada yang berpotensi naik di atas 60% ya selama 10 tahun terakhir. Jadi terdiversifikasi, tersebar di bulan-bulan selama setahun. Ya, namun kalau kita lihat tadi sudah disebutkan 2024 ini sudah naik 60,38%. Nah, untuk struktur sahamnya kita lihat tadi Chandra Vinod Laroya ini adalah pengendali dan ini menggunakan identitas personal ya, Pak Garibaldi Thohir ya. Total lembar sahamnya ada 17,2 miliar. Masyarakatnya di sini ditulis 54,13 ya. Berarti ini pihak-pihak ini adalah pihak-pihak yang terafiliasi dengan pengendali. Ya, di luar itu ada 54,13 yang tidak terafiliasi dengan pengendali. Nah, sebelumnya kita akan cek dulu peran investor asing di saham ini. Kalau kita lihat partisipasinya tidak terlalu tinggi, ya. Kemudian kalau kita lihat bulan Juli ini juga masih buang barang, ya. Tahun 2024 masih totalnya akumulasi dan bulan Juli ini setiap hari jual barang, ya. Harganya naik. Nah, siapa yang beli? Nanti kita akan cek. Untuk kepemilikan investor retail ya, kalau kita lihat setahun terakhir itu turun 6.015 orang, tapi sebulan terakhir bertambah 491 orang. Namun penambahan 491 orang ini ternyata cukup signifikan ya, 184 juta per orang. Sedangkan penurunannya berkurangnya hanya 57,6 juta per orang ya selama setahun terakhir. Ya. Kemudian kita cek ya. Ini adalah daftar pemegang saham 20 topnya ESA. Kalau kita lihat ya, di sini ada nama-nama menggunakan perorangan Indonesia. Tadi Pak Chandra Vinod Laroya, Pak Garibaldi Thohir, ada Pak Sugito Waluyo. Ya, kemudian perorangan Indonesia ada Pak T. Permadi Rahmat, ada Jonathan Chang ya 3,59%. Ini kalau semuanya saya totalkan yang masuk top 20 itu 34,91%. Ada uang investor retail lokal besar ya, ini termasuk besar ya kategorinya karena masuk ke top 20. Nah, kita cek ya teman-teman, itu nanti akan dibahas di next slide-nya. Ini kita akan cek dulu seperti biasa perpindahan struktur saham selama setahun terakhir. Kalau kita lihat dari garis bandarmologinya ini sedang akumulasi teman-teman ya. Kemudian dari Juni ke Juni ya. Kemudian dari bandar detektor juga terlihat akumulasi namun kecil, dan dari broker summary juga terlihat broker AK ini mendominasi untuk akumulasi. Nah, kita cek lebih detail di data perpindahan struktur saham setahun terakhir. Kita lihat ya. Tadi saya sudah sebutkan kepemilikan masyarakat tadi di awal 62% ya. Ternyata dari 62% ini dari total 17,2 miliar lembar saham yang ESA keluarkan, itu 100% semuanya tercatat di KSE. Artinya pergerakan harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu ditentukan memang 100% dari total sahamnya. Ya, semuanya bisa menggerakkan harga saham. Kita lihat top 3-nya di bulan Juni 2023 adalah Lokal CP. Kemudian Lokal ID, tadi sudah disebutkan Lokal ID ini besar karena memang banyak yang menggunakan nama personal ya. Kemudian Foreign IB. Dan di bulan Juni top 3-nya masih belum berubah. Namun kalau kita perhatikan teman-teman ya, prosentasenya berubah cukup signifikan di Lokal CP ya, dari 30 menjadi 18, dari 41 menjadi 48, Lokal ID bertambah, dan Foreign IB ini juga bertambah signifikan. Nah, setelah saya hitung ya, per Juni 2024 48,84% ini tadi dikurangi sama top 20 yang menggunakan nama personal ya, 34,91%. Jadi sebenarnya yang dipegang oleh investor retail lokal di luar top 20 itu hanya sekitar 14%. Jadi meskipun kepemilikan masyarakatnya tadi seolah-olah 62% di atas 51%, tapi ternyata yang dipegang oleh investor retail lokal yang kecil-kecil ya seperti saya ya itu hanya 14%. Jadi secara struktur saham ini masih sangat sehat teman-teman ya. Meskipun tadi kalau kita lihat secara masyarakatnya kok lebih tinggi ya, tapi kalau kita cek lebih detail ini masih sehat ya. Tapi ini saya tidak kurangkan karena memakan waktu cukup lumayan ya.
Jadi saya hitung kasar saja di bulan Juni ini sebenarnya hanya 14% saja. Dan ini kalau kita lihat setahun terakhir ya, ternyata yang big tadi top 20 itu semuanya membeli sahamnya setahun terakhir. Ya, masih memborong sahamnya setahun terakhir. Nah, ini untuk pergerakan di Mei ke Juninya ya. Mei ke Juni ini kalau kita lihat lokal ID masih jualan. Tapi lokal ID jualan ini bukan yang besar, teman-teman ya. Artinya yang kecil-kecil yang jualan, yang besar tadi kan malah membeli ya. Ini juga foreign IB masih membeli, dibeli oleh foreign IB ya. Jadi harganya cenderung naik ya, karena dari investor retail lokal yang bukan besar, yang kecil-kecil dimakan oleh foreign IB ya, 3%, ini 3%. Ya, yang lainnya tidak begitu berarti. Oke, kemudian untuk di bulan Juli ini ya, 1 sampai 20 Juli secara garis bandarmologinya masih menunjukkan akumulasi. Secara bandar detektor juga masih menunjukkan akumulasi, dan secara broker summary juga masih menunjukkan adanya akumulasi. Ya, jadi ini masih dalam proses akumulasi yang berlanjut. Nah, ini adalah pola teknikal di video saya yang sebelumnya pertanggal 28 Mei 2023. Waktu itu saya memprediksi harganya akan turun ke 410. Ya, namun ternyata setelah hari ini ya, ini tahun kemarin, ternyata tidak sampai turun, masih turun tapi tidak sampai menembus support di 500. Dia memantul lagi dan bahkan ini uptrend, kemudian downtrend, ini dia ranging dulu, kemudian ini dia breakout dari area rangingnya dan sekarang menjadi berpola uptrend, teman-teman ya. Nah, kira-kira harga sahamnya akan kemana nih arahnya ke depan? Kalau melihat seperti ini, mungkin pelan-pelan harga sahamnya ini bisa naik ya, biasanya turun lagi, bisa naik seperti ini teman-teman ya, mungkin bisa ke 1000, bahkan naik lebih tinggi 1100. Ada kemudian karena apa? Karena pengendali sedang membeli sahamnya dari investor retail lokal yang kecil. Oke, kemudian kita akan masuk terakhir ke risamnya. Untuk kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya turun secara pendapatan, meskipun tadi secara laba justru malah naik sangat signifikan ya. Valuasi mahal, tidak rutin bagi dividen, forecast 2025 akan membagikan kira-kira 0,58% jika teman-teman membeli di harga saat ini yaitu 850. Untuk seasonality tadi ya sudah disebutkan, tidak ada potensi yang menonjol secara seasonality, merata. Kemudian untuk bandarmologi Juni ke Juni setahun terakhir itu sedang akumulasi, 1 sampai 19 Juli ini juga sedang akumulasi, dan untuk technical ini sedang uptrend teman-teman ya. Dan terakhir tidak lupa disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ya, ini bukan ajakan jual atau beli saham ESA. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai informasi tambahan, informasi pelengkap buat melengkapi analisanya teman-teman semua. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja analisa video saham ESA. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.